Setiap Tuhan memberikan kenikmatan kepada umat manusia, di baliknya pasti ada ujian. Setiap ada musibah, di baliknya pasti ada hikmah. COVID-19 adalah musibah di balik musibah bagi umat manusia. Namun, ada kandungan hikmah yang luar biasa dahsyat, jauh lebih dahsyat daripada sisi musibahnya. Hari ini mungkin Tuhan tertawa. Dilihatnya manusia porak-poranda, jalanan kota menyepi, rumah makan tak lagi ramai penghuni. Mengurung diri, bergidik cemas akan nasib esok hari. Mungkin Tuhan pun iba, didengarnya lantunan doa mengudara, mengampun malu timbunan dosa, mengiritkan hafalan ayat-ayat yang lama dipendam usia, yang hanya terlontar saat berduka. Mungkin Tuhan pun menguji umat manusia, sanggupkah untuk tak saling menjamah, kuatkah tidak berkerumun dalam ghibah, menjaga perbuatan, membungkam lisan, berlama-lama ibadah memangku bocah, sujud merenung dalam muhasabah. COVID-19 memaksa kita merubah struktur tatanan kehidupan umat manusia. COVID-19 seolah mengambil segalanya tentang dunia kita. COVID-19 telah banyak merenggut umat manusia, dan COVID-19 telah banyak merampas hak-hak manusia. Namun, segala kejadian yang terjadi pada kehidupan umat manusia pada hakikatnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi pada umat manusia tidak menimbulkan dampak yang baik, tidak menimbulkan hikmah bagi umat manusia. Tidak mungkin Allah mendatangkan bala kepada umat manusia hanya untuk memberikan hukuman, sementara umat manusia masih punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Mari kita gali sama-sama hikmah di balik COVID-19 yang Allah turunkan kepada umat manusia. Dampak dari keadaan ini, COVID-19 telah membuat Baitullah ditutup. Namun pada hakikatnya Allah lah yang menutup Baitullah. Kenapa sampai Allah menutupnya? Mungkin kita harus bercermin kepada diri kita masing-masing. Apakah selama ini derajat kehajian kita yang kita kejar? Atau mungkinkah derajat kehajiannya hanya untuk membuatnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bangga dengan gelar hajinya, bangga dengan gelar keulamaannya, bangga dengan gelar sebagai hajinya. Namun kita lupa, ternyata itu adalah tanda cinta pada dunia. Kita mengejar cangkang, namun lupa pada isinya. Kita mengumatangkan lahir, namun lupa pada jiwanya. COVID-19 pun memaksa masjid untuk ditutup, sholat Jumat pun dihentikan. Allah mungkin menginginkan kita untuk sadar bahwa selama ini banyak yang mabuk dengan dunia sehingga lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin takut atas kekurangan dunia, dan sebenarnya itu adalah cinta pada dunia. COVID-19 memaksa hidung dan mulut kita harus tertutup. Kita pun harus berpikir kepada diri kita sendiri. Mungkin banyak memakan makanan yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pula takut tidak makan, mungkin pula takut akan kematian, mungkin pula takut akan hidup sengsara. Dan sebenarnya itu adalah tanda cinta kepada dunia. Sekolah-sekolah dan kampus pun dilarang. Sekolah belajar tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Bisa jadi ilmu yang kita pelajari selama ini tidak membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pula ilmunya hanya membuat pemiliknya jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangga dengan gelar profesornya, bangga dengan gelar dokternya, dan itu tanda cinta pada dunia. Perusahaan bekerja pun dihentikan. Kenapa? Mungkin selama ini
Pekerjaan hanya membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangga dengan gaji yang besar, bangga dengan kedudukan yang tinggi, hingga kita bermegah-megahan terhadap dunia, dan itu tanda cinta pada dunia. COVID-19 memaksa kita untuk berdiam di rumah dan tidak boleh kemana-mana. Kenapa demikian? Mungkin inilah saatnya untuk diri kita berintrospeksi diri agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam itu emas dibanding bicara yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sebab aktivitas yang berakibat seorang hamba menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Allah jauhkan, akan Allah hancurkan. Tidak lain bertujuan agar si hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pertanyaan bermuara kepada Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Selama ini diri kita disibukkan oleh urusan-urusan dunia. Jasad boleh saja berada di Baitullah, jasad boleh saja berada di dalam masjid, namun hati kita ternyata tidak terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpul, bersilaturahmi, boleh saja berada di dalam majelis, boleh saja berada di dalam majelis-majelis Rasulullah, majelis-majelis ilmu, namun hati kita tidak terpaut di dalamnya. Hidung dan mulut pun selama ini kita lupa bahwa sering kita membicarakan orang lain, ghibah terhadap sesama, bahkan memakan makanan yang bukan haknya. Sekolah, perusahaan untuk bekerja pun demikian adanya. Selama ini telah membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus corona Allah datangkan memaksa kita untuk kembali ke mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua sebab agar kita mengenali musabab, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada siapapun yang mengenalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dikenali. Hanya dengan mengenalnya kita bisa menyembahnya, kita bisa takut kepadanya, kita bisa mencintainya. Bagaimana bisa mencintainya? Bagaimana bisa menyembahnya kalau kita tidak mengenalnya dengan benar? Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebab untuk menghilangkan semua sebab yang menjadikan seorang hamba lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bertujuan agar setiap hamba sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, kini kita harus sama-sama sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi yang Allah telah tetapkan bagi umat manusia. Allah menutup masjid-masjidnya, Allah menutup rumah-rumahnya, Allah menjauhkan kita dari sesama umat manusia karena Allah menginginkan kita untuk kembali. Allah menginginkan kita untuk sadar bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan Allah lebih sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Allah menginginkan kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ya Allah, ampunilah kelalaian kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kebodohan-kebodohan kami, dan hantarkanlah kami, tunjukkanlah kami kepada jalan yang akan membuat kami lebih dekat dengan Engkau. Kami sadar begitu lemahnya kami mengontrol diri kami. Kami sadar kebodohan kami. Ya Allah, hilangkanlah dunia dari diri kami dan hadirkanlah hanya Engkau yang ada pada diri kami, hanya Engkau yang ada pada hati kami, hanya Engkau yang ada pada jiwa kami, sehingga tidak ada lagi keakuan dalam diri kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.